Selamat datang lagi di penelusuran mendalam kita. Anda udah kirim beberapa sumber yang menarik banget nih isinya soal kabel. Kelihatannya sih cuma ya kumpulan kabel biasa gitu ya. Tapi ternyata tiap jenis tuh punya cerita sendiri, desain fungsi yang spesifik banget. Nah, misi kita sekarang, kita bongkar bareng-bareng koleksi kabel ini. Kita lihat jenisnya apa aja, terus gimana detail desainnya, bahan, bentuknya, itu nentuin dia bakal dipakai buat apa. Mulai dari listrik rumah sampai koneksi internet yang kencang itu. Oke, siap ya? Kita mulai bedah. Siap. Yang menarik di sini itu ya gimana tiap desain kabel ini sebetulnya solusi rekayasa yang cerdas. Masing-masing buat tantangan beda. Ada yang harus bisa ngalirin daya besar, ada yang perlu ngelindungin sinyal data yang sensitif, ada juga yang penting fleksibel. Semua tergantung fungsinya. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling sering Anda lihat di rumah, yang nyambung ke TV itu biasanya. Boleh. Nah, ini dia, kabel koaksial. Sumber Anda nunjukin ciri khasnya nih. Ada satu kawat tembaga di tengah, terus ada lapisan isolasi putih tebel gitu ya. Lalu ada kayak anyaman logam atau foil. Ini yang disebut perisai, baru lapisan karet hitam di luar. Biasanya buat antena TV atau TV kabel kan? Betul sekali. Tapi seberapa penting sih sebenarnya lapisan logam perisai itu? Wah, itu penting banget. Perisai logam itu bukan sekedar pelindung fisik loh. Fungsi utamanya itu justru buat ngeblok gangguan dari luar. Gangguan elektromagnetik ya. Bisa dari mana aja, kabel listrik lain, sinyal radio liar. Tanpa perisai itu, kualitas sinyal TV atau internet kabel Anda bisa jelek. Gambarnya jadi berbintik atau koneksinya lemot. Jadi itu kunci buat jaga sinyal di dalamnya tetap bersih. Nah, sekarang gimana dengan kabel yang mungkin lebih sering kita pegang nih? Buat nyambungin komputer ke modem atau router. Sumber menyebutnya UTP, Unshielded Twisted Pair. Isinya kan beberapa pasang kabel tembaga tipis, warna-warni, yang dipilin-pilin gitu. Tapi namanya unshielded nggak ada perisainya kayak koaksial tadi. Kenapa malah dipilin kalau nggak ada perisai? Apa gunanya pilihan itu? Nah, pertanyaan bagus itu. Justru pilihan itu trik rekayasanya yang terdik sekaligus hemat biaya. Jadi gini, waktu dua kabel dalam satu pasang dipilin, medan magnet yang dihasilkan satu kabel itu cenderung dibatalkan sama medan magnet dari kabel pasangannya. Ini efeknya ngurangin banget yang namanya crosstalk atau gangguan antar pasangan kabel di dalam satu bungkus itu. Dan sedikit juga ngurangin gangguan dari luar. Makanya, ini jadi solusi pinter buat transmisi data telepon dan Ethernet yang andal, tanpa perlu perisai mahal kayak di koaksial. Efisiensi biaya ini yang bikin dia dipakai di mana-mana. Jadi pilihannya itu sendiri udah kayak semacam perisai alami gitu ya, buat ngebatalin gangguan, cerdas. Oke, kita geser dari data ke daya listrik sekarang. Sumber Anda ngebedain dua jenis utama kabel listrik, yang fleksibel sama yang solid atau pejal. Yang fleksibel kita tahu lah ya, ada di kabel lampu meja, setrika, kabel roll gitu. Isinya kan serabut tembaga halus, banyak banget jadi gampang ditekuk. Iya, betul. Sementara yang solid, kawat tembaganya itu satu, utuh, pejal, kaku banget. Ini yang biasanya ditanam di tembok buat instalasi listrik rumah kan, yang jarang kita lihat. Tepat sekali. Itu untuk instalasi permanen. Nah, bedanya apa sih selain kelenturannya? Apa ada soal keamanan atau kapasitas arus gitu? Nah itu dia, ini soal pilihan antara fleksibilitas sama katakanlah performa dan ketahanan. Kabel fleksibel yang serabut memang lentur, enak buat alat portable. Tapi untuk ukuran yang sama, kadang kapasitas hantar arusnya sedikit di bawah kabel solid dan mungkin nggak sekuat itu kalau buat jangka panjang banget, apalagi kalau kegencet atau gimana. Kabel solid yang kaku itu lebih efisien buat ngalirin arus listrik. Lebih awet juga buat dipasang permanen di dalam tembok yang nggak akan gerak-gerak. Jadi murni soal aplikasi spesifiknya aja. Butuh gerak atau pasang mati. Oke, paham. Tiap desain ada tujuannya ya. Sumber Anda juga ada gambar yang disebutnya representasi sederhana kabel serat optik. Isinya kayak benang warna-warni tipis banget. Katanya teknologinya beda total. Bukan listrik, tapi pakai cahaya. Bisa cerita dikit soal lompatan teknologinya ini? Wah, ini lompatannya jauh banget. Beda paradigma. Kita pindah dari ngedorong elektron lewat logam, tembaga gitu ya, ke ngirim pulsa cahaya lewat serat kaca atau plastik yang super tipis dan murni.
Karena cahaya itu kecepatannya luar biasa dan bisa dimodulasi, diubah-ubah dengan frekuensi tinggi banget. Kapasitas bawa datanya itu jauh lebih besar dari kabel tembaga. Makanya ini jadi tulang punggung internet global, komunikasi jarak jauh, bukan cuma soal lebih cepat, tapi skala kapasitasnya itu beda level. Skala kapasitasnya beda level. Oke, poin penting. Nah, terakhir nih, ada yang disebut kabel listrik multi-core. Sekilas mirip kabel daya fleksibel tadi, tapi kok kelihatannya lebih gede, lebih kekar gitu ya. Ini buat apa biasanya? Kabel multicore ini ya memang dirancang buat kebutuhan daya yang lebih besar dan butuh keandalan ekstra tinggi. Contohnya buat nyuplai listrik ke mesin-mesin industri yang berat atau alat-alat konstruksi, bisa juga jadi kabel utama yang masuk ke satu gedung. Isinya beberapa konduktor tebal yang masing-masing diisolasi. Terus seringkali ada pelindung tambahan biar tahan banting di kondisi lapangan. Materialnya, tebal isolasinya, jenis pelindung luarnya, semua dipilih hati-hati sesuai kebutuhan daya, keamanan, dan lingkungan pasangnya. Ini soal kekuatan dan keselamatan di skala daya yang lebih tinggi. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih, setelah kita bongkar semua ini, jelas banget ya polanya. Nggak ada kabel yang asal jadi. Tiap elemennya, mau itu bahan konduktornya, jenis isolasinya, ada nggaknya perisai, bahkan cara kabel itu dipilih, semua itu keputusan desain yang disengaja. Betul sekali. Tujuannya selalu menyeimbangkan antara performa, ya kualitas sinyal atau kapasitas dayanya, terus keamanan, biaya, sama kebutuhan spesifik pemakaiannya. Iya, tepat. Ini jadi pengingat bagus ya bahwa infrastruktur teknologi di sekitar kita, yang kadang kita anggap sepele kayak kabel gini, itu sebetulnya hasil dari akumulasi pemikiran rekayasa yang cermat banget. Memahami detail kecil kayak gini bikin kita lebih menghargai jaringan listrik dan data yang jadi penopang hidup kita sehari-hari. Semua dirancang dengan tujuan. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pemikiran penutup nih buat Anda yang dengerin. Setelah lihat gimana tiap desain kabel ini jadi jawaban buat tantangan di masanya masing-masing, coba deh renungkan. Dengan kebutuhan daya dan data yang makin gila-gilaan naiknya, terus ada material-material baru yang muncul, kira-kira bentuk kabel di masa depan bakal kayak gimana ya? Akankah kita lihat desain hibrida, material yang lebih eksotis, atau mungkin sesuatu yang benar-benar baru buat memenuhi tuntutan masa depan itu? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut.